Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Diala Putri dengan NIM 2200690 kelas 1D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya. Yang pertama ada definisi landasan sosial budaya. Sosial budaya adalah struktur sosial budaya dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Landasan sosial budaya mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami, yang artinya aspek yang telah ada sejak manusia dilahirkan. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian sistem sosial masyarakat secara berkelompok, membentuk budaya karena aspek sosial dikembangkan dalam perjalanan agar menjadi matang. Yang kedua ada perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan itu terjadi pada sesuai dengan hakikat dan sidat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain komunikasi, cara dan pola pikir, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi. Dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Jadi, sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Yang ketiga, ada landasan sosial budaya dalam pendidikan. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Berikut mengenai sosial dan budaya pada pendidikan. Yang pertama ada sosiologi, dan pendidikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya. Wujud dari sosiologi pendidikan adalah tentang konsep proses sosial. Yang kedua ada kebudayaan dan pendidikan. Kita bahas yang pertama. Adapun sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai uraian berikut. Yang pertama ada empiris, yang merupakan bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada teoritis, merupakan peningkatan fase penciptaan, bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga ada kumulatif, yang artinya berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Yang terakhir ada nonetis, yang menceritakan apa adanya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Lalu yang kedua, kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya itu contoh sosial budaya. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi adalah contoh dari perubahan sosial budaya. Secara umum, ia berarti memudahkan seluruh dunia untuk berinteraksi dan menyebarkan apapun. Pengaruh asing masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Negara tersebut juga mengenaruh pengaruh ke yang lain. Alhasil, budaya asing bisa masuk dan menjadi budaya baru bagi masyarakat, bercampur dengan budaya yang ada sebelumnya, atau bahkan menghilangkan budaya lama dan menggantikannya dengan budaya asing. Yang kedua, ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan sosial budaya seseorang, sekelompok orang, hingga masyarakat. Tidak hanya bergerak secara posisi dan lokasi, tetapi juga adanya gerakan atau transformasi secara tata kehidupan sosial. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin maju tidak dapat dipungkiri lagi dan akan mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat. Dahulu orang berkomunikasi melalui mulut ke mulut dan surat menyurat. Kini menyebarkan pesan, pendapat, ide, karya, dan pikiran bisa menggunakan media sosial dengan mudah. Yang keempat ada hak asasi manusia. Akibat kekejaman yang dilakukan
dirasakan oleh berbagai pihak, muncul yang namanya hak asasi manusia atau HAM sebagai produk untuk melawannya. Perubahan satu ini bertujuan untuk memanusiakan lagi manusia seperti hakikat yang diberikan Sang Pencipta. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Apapun yang dikeluarkan pemerintah, seperti kebijakan, ketetapan, aturan, pernyataan, hukum, dan lainnya, dapat menentukan terjadinya perubahan sosial budaya sekaligus produk dari suatu perubahan sosial budaya. Kebijakan dirumuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan bersama. Jadi, perubahan sosial budaya bisa dilakukan terlebih dahulu atau bisa terjadi setelah kebijakan itu ditetapkan. Lanjut, aspek sosial budaya. Ada 3 poin. Yang pertama ada kesejahteraan sosial, yang kedua ikatan sosial, yang terakhir tata nilai atau sosial budaya. Yang pertama, cara melihat aspek kesejahteraan sosial adalah berdasarkan persepsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam keseharian mereka, terutama untuk mendorong produktivitas dan usaha kerja. Yang kedua, aspek ikatan sosial. Aspek yang kedua adalah yaitu bagaimana masyarakat saling berhubungan dan berkomunikasi. Yang terakhir, tata nilai. Sudut pandang yang terakhir adalah melalui tata nilai dan pendidikan masyarakat. Rendahnya pendidikan dapat memicu perubahan sosial yang buruk terutama dalam penggunaan teknologi karena tidak bisa meliterasi diri dan menyaring mana informasi yang baik dan kredibel mana yang tidak. Selanjutnya ada sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama ada fungsi. Fungsi atau tujuan utama adanya sistem sosial budaya di Indonesia adalah untuk pembangunan nasional. Yang kedua ada asas. Asas yang dianut dalam sistem sosial budaya Indonesia antara lain asas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas merdeka, asas persatuan dan kesatuan, asas kedaulatan rakyat, dan asas adil dan makmur. Yang ketiga ada unsur. Unsur-unsur umum yang dimiliki sistem sosial budaya di Indonesia, antaranya sentimen atau perasaan, pengetahuan, keyakinan, norma, tujuan, status dan peranan, tingkatan atau hierarki sosial, hukum, kebijakan dan sanksi, kekuasaan dan pengaruh, tegangan dan renggangan atau ketegasan dan kelonggaran, dan sarana dan prasarana atau fasilitas umum. Yang keempat ada pola pikir dan pola tindak. Dalam pengaplikasiannya, sistem sosial budaya Indonesia bisa ditanam ke dalam pola pikir dan pola tindak kita sebagai masyarakat tanah air. Pola pikir sistemnya seperti ini. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara persatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Indonesia adalah negara yang menjunjung kedaulatan rakyat dan kemusyawaratan perwakilan dalam kehidupan dimanapun, baik keluarga hingga masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila turut diangkat. Yang terakhir, keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, menjadi seorang pribadi yang budi pekerti dengan akal pikiran yang bermoral. Sedangkan pola tindak, masyarakat menurut sistem sosial budayanya seperti berikut: bergotong royong dalam situasi apapun, prasaja yaitu berkehidupan secukupnya, hemat, disiplin, cermat, dan profesional. Yang ketiga ada musyawarah untuk mufakat dalam mengambil tindakan dan keputusan. Yang keempat ada sikap kesatria yaitu berani, jujur, setia, mengabdi, berjuang demi negara, dan pantang menyerah. Yang terakhir, hidup dengan dinamis, bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa tergoyah prinsip dan pedoman hidupnya. Yang kelima ada struktur. Struktur sistem sosial budaya Indonesia merujuk dan mengarah pada Pancasila yang mengedepankan tata nilai. Tata nilai sudah mencangkup nilai-nilai agama, moral, kebenaran, kepercayaan, material, vital, tata sosial, dan tata laku. Yang terakhir ada proses. Masyarakat Indonesia memiliki banyak keragaman latar belakang sehingga proses penerapan sistem sosial budaya Indonesia cukup kompleks. Tapi tidak perlu khawatir
Karena apapun yang akan dilakukan, patokan atau dasarnya kembali mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kita berbeda tetapi tetap satu. Sekian penjelasan dari saya tentang landasan sosial budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.